Sejak kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, berapa kali jari jemari kita menari di atas permukaan kaca. Scroll ini, scroll itu, swipe sana, swipe situ, kita bahkan gak sadar. Tiap detiknya kita ngelakuin semacam sihir kecil di setiap sentuhan kita. Dengan satu sentuhan, dunia merespon, informasi muncul, musik berputar, makanan datang, atau bahkan koneksi yang terjalin. Tapi, pernahkah kamu terfikirkan sejenak dan bertanya, bagaimana sentuhan kita ini bisa dimengerti oleh sebuah benda mati? Atau sejak kapan ide gila ini muncul di benak kepala manusia? Mungkin banyak dari kita yang mikir teknologi layar sentuh adalah sebuah penemuan baru, karena tren smartphone layar sentuh baru populer di tahun 2007 saat Apple mengenalkan iPhone pertamanya. Padahal, faktanya jauh lebih tua dari apa yang kita bayangkan. Jauh sebelum iPhone, atau bahkan sebelum kita lahir, ide layar sentuh sudah ada dan mulai berkembang. Semuanya dimulai di tahun 1965 oleh seorang ilmuwan bernama E.A. Johnson di Melbourne, Inggris. Dia mengembangkan apa yang kita bisa sebut sekarang sebagai nenek moyang layar kapasitif. Penemuan Johnson ini bukan sekedar ide iseng belaka, melainkan respon terhadap kebutuhan nyata pada masanya. Pada waktu itu, pengelola setempat sedang berupaya meningkatkan efisiensi dan keamanan pengendalian lalu lintas udara atau Air Traffic Control System. Sistem yang ada masih sangat manual dan memakan waktu, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan kesalahan dalam pengoperasiannya. Di momen ini, Johnson berambisi dalam mengembangkan teknologi yang memungkinkan pengguna alat air traffic control dapat berinteraksi secara langsung dengan data yang ditampilkan di layar, ketimbang harus menggunakan keyboard atau tombol-tombol yang membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Johnson tidak hanya berhasil menciptakan prototipenya, tetapi juga mendokumentasikan penemuannya secara rinci. Dia bahkan menerbitkan artikel berjudul Touch Displays di tahun 1968 dan 1969. Publikasi ini tidak hanya menjelaskan prinsip dasar dari layar kapasitif, tetapi juga menunjukkan bahwa konsep-konsep lanjutan seperti multitouch sudah dieksplorasi sejak awal. Bayangkan, 20 tahun setelah Indonesia merdeka, teknologi secanggih ini sudah ada dan mulai digunakan untuk kebutuhan yang sangat krusial, dengan memastikan keselamatan ribuan penerbangan. Ini menunjukkan betapa visionernya Johnson dalam meletakkan fondasi bagi teknologi yang kini menjadi inti dari perangkat modern saat ini. Lalu, di tahun 1970-an, ada lagi terobosan penting yang menambah variasi untuk teknologi layar sentuh. Dr. J. Samuel Hersh di University of Kentucky bersama timnya mengembangkan layar resistif pada tahun 1971. Kisahnya dimulai ketika Dr. Hersh, seorang ilmuwan nuklir, menghadapi tantangan dalam membaca data dalam jumlah besar dari komputer secara efisien. Ia menyadari kebutuhan akan metode interaksi yang dapat dilakukan secara langsung daripada hanya menggunakan keyboard atau punch card. Awalnya, mereka menamai teknologi ini dengan sebutan Elograph, singkatan dari Electronic Graphical Tablet. Prototipe pertama Elograph bukan sekedar hanya layar sentuh, melainkan sebuah tablet grafis yang memungkinkan pengguna menulis di permukaan layar. Penemuan ini dipatenkan pada tahun 1975, dan tak lama kemudian, sebuah perusahaan bernama Elle Graphics didirikan untuk mengomersialkan teknologi tersebut. Barulah di tahun 1980-an, teknologi layar sentuh mulai menjejakkan kakinya ke ranah yang lebih umum. Momen penting ini ditandai dengan hadirnya komputer HP 150 pada tahun 1983. Komputer ini tercatat sebagai komputer pribadi pertama yang secara komersial menggunakan teknologi layar sentuh. Namun, sebenarnya HP 150 tidak benar-benar menggunakan layar sentuh seperti halnya layar resistif ataupun kapasitif, melainkan mengakalinya dengan mengandalkan teknologi inframerah. Di sekeliling bingkai layar komputer ini terdapat deretan pemancar sinar yang membentuk pola kotak kecil tak terlihat. Ketika jari atau objek lain mendekati layar, sinar inframerah pada titik tertentu akan terhalang. Sensor kemudian mendeteksi gangguan pada kotak sinar inframerah ini dan menerjemahkannya menjadi titik koordinat sentuhan. Meskipun inovatif, teknologi inframerah ini memiliki keterbatasan. Akurasinya bisa terpengaruh oleh debu atau kotoran yang menempel pada bingkai yang dapat menyebabkan terblokirnya pancaran sinar inframerah.
Meski begitu, peluncuran komputer ini menandai langkah awal adopsi layar sentuh ke perangkat-perangkat yang dapat dijangkau oleh konsumen biasa, dan membuka mata industri bahwa interaksi sentuhan punya potensi yang sangat besar selain menjadi alat kontrol udara ataupun tablet penelitian. Komputer ini menjadi jembatan penting yang menunjukkan kelayakan konsep layar sentuh pada perangkat pribadi, mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang pada akhirnya akan membawa kita pada era smartphone dan tablet yang kita nikmati sampai hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, layar sentuh baru benar-benar booming dan jadi bagian kehidupan kita dikarenakan Steve Jobs hadir dengan benda kecil revolusionernya yang bernama iPhone. Namun, sebelum adanya iPhone, sebenarnya sudah banyak brand handphone ternama yang mengadaptasi teknologi layar sentuh. Seperti IBM Simon di tahun 1994 yang bisa dibilang smartphone pertama dengan fitur touchscreen, atau Palm Pilot di akhir 90-an yang populer dengan stylusnya. Mayoritas dari mereka menggunakan tipe layar resistif. Layar jenis ini awalnya lebih populer karena dinilai lebih akurat dan presisi bila dibandingkan dengan layar kapasitif yang masih memiliki banyak kelemahan pada masa itu, seperti biaya produksi yang mahal, akurasi yang kurang optimal, sensitivitas yang kurang sempurna, serta ketahanan terhadap goresan yang belum sebaik sekarang. Namun, kehadiran iPhone yang datang dengan menyempurnakan jenis layar kapasitif menjadi game changer yang menggegerkan dunia pada saat itu. Apple tidak hanya memperkenalkan teknologi kapasitif yang responsif terhadap sentuhan jari, tetapi juga fitur multitouch yang memungkinkan gerakan zoom dan scrolling yang intuitif, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di perangkat-perangkat lain pada masa itu. Setelah mengintip sedikit sejarah dan perkembangan teknologi layar sentuh, lantas bagaimana sebenarnya benda ini bekerja? Apa rahasia di balik teknologi yang mampu membaca sentuhan jari jemari kita ini? Layar sentuh resistif seperti dua lembar plastik bening yang sangat tipis dan fleksibel, yang di dalamnya ada lapisan bahan yang bisa mengalirkan listrik. Kedua lembaran ini ditempel tapi tidak bersentuhan langsung. Ada ruang kosong kecil di antaranya yang dipisahkan oleh titik-titik kecil yang disebut spacer dots. Pada lapisan teratas, biasanya terdapat lapisan indium tin oksida transparan yang sangat tipis dan juga konduktif. Sementara, lapisan di bawahnya juga memiliki lapisan yang serupa. Ketika ada tekanan di layar, entah menggunakan jari, kuku, atau bahkan pensil, lembaran plastik paling atas akan sedikit melengkung dan menempel ke lapisan paling bawah, persis di titik tekanan. Begitu kedua lapisan ini bersentuhan, aliran listrik di dalamnya akan berubah dan menghasilkan sinyal dengan mengukur perubahan tegangan pada titik tertentu, agar perangkat tahu persis di mana kedua lembaran tersebut menempel. Informasi lokasi sentuhan inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi perintah, misalkan membuka aplikasi ataupun mengetik huruf. Berbeda dengan layar resistif, layar kapasitif tidak memerlukan tekanan lebih pada layar. Layar ini dilapisi dengan bahan khusus yang dapat menyimpan dan mendeteksi listrik. Ini sama halnya dengan indera peraba kita yang bisa merasakan sentuhan dari objek eksternal. Layar kapasitif dikenal dengan dua jenis utama, yakni surface kapasitif dan projected kapasitif. iPhone dan smartphone modern lainnya umumnya menggunakan projected kapasitif. Pada layar ini terdapat lapisan konduktif transparan di atas panel kaca. Tubuh manusia, termasuk jari-jari, secara alami mengandung sedikit listrik dan berfungsi sebagai konduktor. Dan di bawah permukaan layar ini terdapat kawat-kawat super halus yang saling menyilang, membentuk kotak-kotak kecil yang tak terlihat. Setiap kotak kecil ini dapat mendeteksi perubahan medan listrik secara terpisah. Ketika jari kita menyentuh permukaan layar, medan elektrostatik pada titik sentuhan akan terganggu atau mengalirkan sebagian kecil muatan listrik ke jari kita. Kemudian, sensor akan mendeteksi gangguan listrik tersebut di satu atau lebih kotak sekaligus. Sensor-sensor ini mengirimkan data titik sentuhan ke prosesor perangkat, yang kemudian diterjemahkan sebagai perintah operasi. Dari tahun 60-an sampai ke smartphone canggih di tangan kita saat ini, layar sentuh sudah nunjukin betapa dahsyatnya inovasi manusia. Teknologi yang sudah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital, dan membuka pintu peluang baru yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Setiap sentuhan jari kita di layar adalah hasil dari puluhan tahun penelitian, kegagalan, dan sampai akhirnya menuai keberhasilan yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Dari pembahasan kita tadi, semoga dapat menambah wawasan kita semua untuk lebih mengenal lagi teknologi yang sehari-harinya kita gunakan. Like dan share jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.